Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez kembali mengukir sejarah besar dalam dunia MotoGP. Pebalap asal Spanyol itu memastikan diri menjadi juara dunia MotoGP 2025 setelah finish di posisi kedua pada balapan di sirkuit Motegi, Jepang. Gelar ini terasa begitu spesial karena datang setelah perjalanan panjang penuh cedera, keraguan, dan tantangan yang sempat membuat banyak orang mengira karirnya sudah berada di ujung. Di lintasan Motegi, Marquez tidak perlu memaksakan diri untuk menang. Ia cukup mengunci posisi depan dan menjaga selisih poin dengan para pesaing. Ketika balapan dimulai, Francesco Bagnaia langsung melesat dan memimpin jalannya lomba. Marquez memilih bermain cerdas. Ia tetap menjaga ritme, tidak mengambil risiko besar, dan fokus pada target utamanya, memastikan gelar juara dunia. Dengan finish di urutan kedua, hasil itu sudah cukup untuk menutup peluang rival-rivalnya mengejar di sisa musim. Momen setelah melewati garis finish menjadi salah satu adegan paling emosional dalam karir Marquez. Ia berhenti sejenak, menunduk, lalu menatap layar besar di sisi lintasan yang menampilkan perjalanan karirnya. Potongan video kecelakaan, cedera parah, hingga momen-momen jatuh bangun membuat suasana semakin haru. Air mata terlihat di balik helmnya. Marquez seolah tidak percaya dirinya benar-benar kembali ke puncak setelah sekian lama berada dalam kondisi sulit. Alex Marquez, sang adik sekaligus rival di lintasan, menjadi salah satu orang pertama yang memberi selamat. Ia menghampiri Marc, memeluknya erat di tengah sorak-sorai penonton. Adegan itu menjadi simbol ikatan keluarga sekaligus penghormatan pada perjuangan panjang Marc yang berhasil mengalahkan rasa sakit dan tekanan luar biasa. Rivalitas di lintasan boleh keras, tetapi persaudaraan tetap lebih kuat. Perjalanan menuju gelar 2025 ini tidak mudah. Beberapa musim sebelumnya, Marquez kerap terjebak dalam cedera yang membuatnya absen panjang dan kehilangan konsistensi. Banyak penggemar, bahkan analis MotoGP, sempat meragukan apakah ia bisa kembali ke level tertinggi. Namun musim ini, Marquez menunjukkan bahwa pengalaman dan mental baja bisa mengalahkan segala keterbatasan. Dari awal seri hingga Jepang, ia menjaga performa tetap stabil. Tidak selalu menang, tetapi selalu berada di barisan depan dan mengumpulkan poin penting. Kunci sukses Marquez adalah strategi. Ia tidak terjebak pada ambisi berlebihan untuk selalu juara seri. Ia tahu kapan harus menyerang habis-habisan, kapan harus aman, dan kapan harus menjaga kondisi. Filosofi balap inilah yang membawanya konsisten di papan atas. Sementara itu, para rival seperti Alex Marquez, Bagnaia, atau Pedro Acosta tidak mampu menjaga performa setenang Marquez sepanjang musim. Hasilnya terlihat di klasemen akhir, Marquez unggul jauh, dengan selisih poin lebih dari 200 dari adiknya. Balapan di Jepang menjadi puncak drama. Bagnaia menang di lintasan, Pedro Acosta menekan dari belakang, Joan Mir mencoba mengejar podium, dan Alex berusaha bertahan di 6 besar. Marquez tidak terpancing duel berisiko. Ia tetap fokus pada jalur balapnya, menjaga ban, mengatur rem, dan memastikan motor Ducati tetap stabil hingga garis akhir. Keputusan itu terbukti tepat. Meski tidak finish pertama, posisinya sudah cukup mengunci gelar juara dunia. Setelah lomba, sorak penonton menggema di Motegi. Marquez berdiri di podium dengan wajah penuh haru. Ia melambaikan tangan, lalu menatap trofi juara dunia yang akhirnya kembali ke genggamannya setelah sekian lama. Para kru Ducati ikut bersorak, merayakan keberhasilan besar ini. Kerja sama tim sepanjang musim, mulai dari teknisi, mekanik, hingga manajer, menjadi bagian penting dari kesuksesan ini. Dari sisi teknis, Ducati juga patut mendapat pujian. Motor yang dikendarai Marquez terbukti tangguh dan stabil sepanjang musim. Penyesuaian suspensi, strategi ban, hingga detail kecil pada aerodinamika memberi keuntungan besar. Namun, faktor terbesar tetap ada pada Marquez sendiri. Pengalaman panjang, naluri balap, dan keberanian mengambil keputusan membuatnya bisa memaksimalkan potensi motor di setiap lintasan. Bagi dunia MotoGP, kemenangan Marquez ini menjadi babak baru.
banyak yang menyebutnya sebagai kebangkitan legenda. Setelah sekian lama dominasi bergeser ke pebalap lain, kini Marquez kembali merebut tahta. Para rival tentu tidak tinggal diam. Musim depan, Bagnaia, Acosta, hingga Alex diprediksi akan tampil lebih agresif untuk mencoba menghentikan dominasi Marquez. Namun, kemenangan ini membuktikan bahwa pebalap berusia 32 tahun itu masih berada di level tertinggi. Kisah ini juga menjadi inspirasi bagi pebalap muda. Bahwa kegagalan, cedera, atau keterpurukan bukan akhir dari segalanya. Marquez telah membuktikan bahwa dengan mental kuat, kerja keras, dan strategi tepat, seseorang bisa kembali mencapai mimpi besarnya. Banyak penggemar yang menyebut cerita musim ini sebagai film nyata. Ada penderitaan, ada perjuangan, ada klimaks, dan akhirnya sebuah kemenangan besar. Kini, Marquez telah mengoleksi 7 gelar juara dunia MotoGP. Angka itu bukan sekadar statistik. Itu adalah bukti ketangguhan, konsistensi, dan keberanian seorang pebalap. Setiap gelar memiliki cerita, tetapi gelar 2025 akan selalu dikenang sebagai gelar kebangkitan. Sebuah pembuktian bahwa legenda sejati tidak pernah benar-benar habis. Meski gelar sudah dikunci dengan 5 seri tersisa, Marquez dipastikan tidak akan bersantai. Ia masih akan tampil serius di sisa musim, bukan hanya demi menjaga kehormatan sebagai juara dunia, tetapi juga untuk memberi tontonan terbaik bagi para penggemar. Balapan-balapan berikutnya akan menjadi ajang pembuktian bahwa ia layak disebut salah satu pebalap terbaik sepanjang masa. Perayaan besar pun terjadi tidak hanya di Jepang, tetapi juga di Spanyol. Fans setia Marquez menyambut kabar ini dengan pesta kemenangan. Media internasional pun menyoroti pencapaian ini sebagai salah satu comeback paling dramatis dalam sejarah MotoGP. Dari ruang operasi, sesi rehabilitasi, hingga podium juara dunia, perjalanan Marquez adalah kisah yang akan terus dikenang dalam dunia olahraga. Dengan gelar baru ini, Marc Marquez semakin memperkuat posisinya sebagai legenda hidup. Ia bukan hanya pebalap dengan skill tinggi, tetapi juga simbol semangat pantang menyerah. Ia membuktikan bahwa keberanian untuk kembali setelah jatuh adalah hal yang membedakan juara sejati dari pebalap biasa. Marc Marquez gugup jelang MotoGP Jepang, diambang juara dunia, tapi tak tenang. Menjelang Grand Prix Jepang 2025, Marc Marquez berada di posisi yang sangat menentukan. Ia memimpin klasemen MotoGP dengan perolehan 521 poin, unggul jauh atas pesaing terdekat yang tak lain adalah adiknya sendiri, Alex Marquez. Dengan keunggulan 191 poin, Marquez berpotensi mengunci gelar juara dunia musim ini lebih cepat dari jadwal. Namun, alih-alih merasa tenang, ia justru mengakui bahwa dirinya gugup menjelang balapan di sirkuit Motegi. Kegugupan seorang juara dunia tentu menjadi sorotan menarik. Bukan karena Marquez tak berpengalaman, melainkan karena justru pengalaman panjangnya membuat ia tahu persis apa yang dipertaruhkan. Ketika kemenangan ada di depan mata, tekanan justru terasa lebih berat. Apalagi, MotoGP Jepang bisa menjadi penentu sejarah baru dalam karirnya. Dalam wawancara menjelang balapan, Marquez tidak menutupi kondisi emosionalnya. Ia mengaku belum sepenuhnya santai, meskipun hasil balapan sebelumnya cukup positif. Ia berhasil finish di posisi kedua dalam sprint race, sebuah pencapaian penting yang menunjukkan bahwa performanya terus meningkat dari sesi ke sesi. Menurutnya, progres yang ia dan tim capai sejak kualifikasi menjadi modal penting. Meski begitu, ia sadar bahwa MotoGP Jepang bukan hanya sekadar balapan biasa. Ini adalah momen krusial yang bisa mengukuhkan statusnya sebagai juara dunia, atau justru membuka celah bagi rival-rivalnya untuk memperpanjang persaingan. Salah satu kunci keberhasilan Marquez musim ini adalah kemampuannya menjaga konsistensi. Namun, pada balapan krusial seperti ini, konsistensi saja tidak cukup. Ia juga harus cermat dalam mengambil risiko. Marquez menyebut bahwa di tahap awal balapan ia akan cenderung berhati-hati. Strateginya jelas, menghindari kontak yang tidak perlu, menjaga ban tetap dalam kondisi optimal,
dan mengatur ritme balapan seefisien mungkin. Ia tahu bahwa kesalahan kecil bisa berujung fatal, apalagi saat berada di posisi paling depan klasemen. Start dari posisi ketiga memang cukup menjanjikan, tapi tetap menyisakan tantangan. Ia harus bersaing ketat dengan dua pembalap kuat lainnya, Francesco Bagnaia dan Joan Mir. Persaingan di barisan depan dipastikan ketat, dan salah langkah sedikit saja bisa membuat peluang juara musim ini tergelincir. Yang menarik, rival terdekat Marquez musim ini bukanlah pembalap dari tim lain, melainkan adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Ini menciptakan dinamika unik, pertarungan saudara di puncak klasemen MotoGP, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah balap motor. Alex tentu memiliki motivasi besar untuk mengejar sang kakak. Namun Marquez tahu bahwa rivalitas ini bukan semata soal perebutan gelar, tapi juga soal menjaga nama baik keluarga, profesionalisme tim, dan etika olahraga. Dalam balapan, mereka memang lawan. Namun di luar lintasan, keduanya tetap bersaudara. Menyeimbangkan emosi dalam situasi seperti itu bukan perkara mudah. MotoGP Jepang berpotensi menjadi panggung penobatan Marquez sebagai juara dunia musim ini. Jika ia berhasil finish di depan Alex dan mengamankan poin cukup besar, maka gelar dunia hampir pasti berada di genggamannya. Namun di sisi lain, jika terjadi insiden atau kesalahan yang membuatnya gagal finish atau kehilangan banyak poin, maka peluang itu bisa tertunda, bahkan terancam sirna bila performa pesaing membaik di balapan-balapan berikutnya. Karena itulah, meskipun secara matematis ia unggul jauh, tekanan tetap besar. Ia tidak bisa menganggap remeh satupun balapan yang tersisa. Sirkuit Motegi sendiri dikenal cukup teknikal dengan banyak zona pengereman keras. Ini bisa menjadi tantangan bagi ban dan fisik pembalap, terutama dalam kondisi cuaca yang tidak menentu seperti di Jepang. Marquez harus benar-benar siap dari segi teknis, mental, dan strategi tim. Yang menarik dari situasi ini bukan hanya soal persaingan poin, tapi juga sisi manusiawi dari seorang pembalap top dunia. Marquez, yang sudah pernah merasakan gelar juara berkali-kali, tetap bisa merasa gugup. Ini menunjukkan bahwa bahkan atlet sekelas dirinya pun tidak kebal dari tekanan psikologis, apalagi saat menyadari bahwa satu balapan bisa menentukan arah seluruh musim. Hal ini juga menjadi refleksi penting tentang bagaimana mentalitas dan ketenangan memainkan peran besar dalam olahraga. Kecepatan dan teknik memang penting, tapi kemampuan menjaga fokus dan mengelola tekanan justru sering menjadi penentu di level tertinggi. Dengan hanya beberapa seri tersisa setelah Jepang, Marquez berada di jalur yang sangat menjanjikan untuk meraih gelar dunia musim ini. Namun jalan menuju sana masih harus dilalui dengan penuh perhitungan. Ia tidak bisa sekadar mengandalkan keunggulan poin, ia harus tetap tampil konsisten, tenang, dan fokus hingga balapan terakhir. MotoGP Jepang akan menjadi cermin. Apakah pengalaman, strategi, dan mentalitas juara bisa membawa Marquez ke garis akhir sebagai kampiun, atau justru tekanan yang akan mengambil alih? Semua akan terjawab saat lampu start menyala dan balapan dimulai. Marc Marquez kini berada di persimpangan, satu sisi penuh peluang, sisi lain penuh tekanan. Dengan performa yang terus membaik, pengalaman segudang, dan dukungan tim yang solid, ia memiliki semua alat untuk menutup musim ini dengan gelar juara. Namun tetap saja, keberhasilan itu harus diraih, bukan sekadar ditunggu. Dan mungkin, kegugupan yang ia rasakan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ia masih sepenuhnya terlibat, termotivasi, dan menghormati setiap tantangan yang hadir di lintasan. Marc Marquez, tenang di tengah persaingan, tampil santai di MotoGP Jepang 2025. Memasuki seri MotoGP Jepang 2025, salah satu perhatian utama tak hanya tentang siapa tercepat di lintasan, tapi juga bagaimana para pebalap mengelola tekanan menjelang akhir musim. Dalam latihan bebas, praktis, hari pertama, Marco Bezzecchi mencatat waktu terbaik, sedangkan Marc Marquez berada di posisi ketiga. Hal itu menjadi gambaran betapa kompetitifnya musim ini, sekaligus memperlihatkan aura tenang yang kini melekat pada Marquez. Meski tak mendominasi latihan, Marquez tetap berada di barisan depan.
Bezzecchi tampil mengesankan dengan raihan waktu terbaik, sementara Marc Marquez menyusul di posisi ketiga. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ia tidak selalu berada di puncak tabel latihan, dia tetap berada dalam persaingan yang sangat ketat dan stabil. Posisi ketiga juga bisa dilihat sebagai strategi, menjaga ritme tanpa memaksakan segala sesuatunya pada sesi latihan pertama, sambil mengamati data dari rival seperti Bezzecchi. Dalam balap kelas Premier seperti MotoGP, tak selalu tentang menjadi tercepat di setiap latihan. Pengelolaan ban, setting motor, dan adaptasi terhadap kondisi trek juga krusial. Yang menarik dari Marquez musim ini adalah sikapnya yang tampak lebih tenang, tak terburu-buru, tetap fokus pada performa, bukan sekadar waktu terbaik setiap sesi. Pengalaman panjangnya di MotoGP dan berbagai musim penuh liku-liku membuatnya lebih bijak dalam mengambil risiko. Beberapa pengamat menyebut perubahan ini sebagai salah satu kunci suksesnya. Dalam era sebelumnya, Marquez kerap tampil agresif bahkan dari awal, sering mengejar catatan waktu ekstrim dan bergerak di tepi batas keandalan motor. Sekarang, dia tampak lebih mengatur ritme. Sesekali tak tampil sebagai tercepat di latihan tapi siap meledak saat balapan utama. Sikap santai ini bukan berarti ia menurunkan ambisi, justru sebaliknya. Dia tampak memahami bahwa kemenangan atau gelar juara bukan hanya soal satu sesi latihan, melainkan konsistensi sepanjang akhir pekan balap, termasuk manajemen risiko dan menjaga kondisi fisik dan motor tetap optimal. Musim 2025 sejauh ini telah memperlihatkan dominasi Marquez. Sejumlah kemenangan, performa konsisten, dan posisi klasemen yang unggul menempatkan dia sebagai favorit juara di Jepang. Beberapa seri sebelumnya menunjukkan bahwa walaupun tak selalu memimpin latihan atau kualifikasi, Marquez mampu mematikan persaingan saat balapan. Di beberapa seri lainnya, dia juga sering muncul di antara pemuncak sesi latihan, meskipun tak selalu menjadi yang tercepat mutlak. Musim ini bagi Marquez juga adalah tentang transformasi, dari pebalap yang kadang terlalu agresif menjadi sosok yang lebih matang dalam pengambilan keputusan di lintasan. Ada keseimbangan antara kecepatan dan kehati-hatian, antara ambisi dan strategi. Bezzecchi, yang tampil tercepat di latihan bebas Jepang, menunjukkan kemampuannya sebagai pesaing serius. Namun, kenyataan bahwa Marquez tetap berada di posisi 3 menunjukkan bahwa persaingan itu harus dihadapi dengan kepala dingin. Rival-rival seperti Bezzecchi, dan pembalap lain yang menunjukkan kecepatan tinggi di sesi latihan, memberikan tekanan. Namun tak pula melenyapkan peluang Marquez bila dia mampu memaksimalkan balapan. Beberapa pengamat menilai bahwa Marquez kini lebih dewasa dalam gaya balapnya. Ia tak lagi terburu-buru membuat hasil dramatis di latihan, melainkan lebih mengutamakan kesiapan untuk race day. Hal ini bisa menjadi keunggulan mental yang tak kalah penting dari kecepatan semata. Meski tampil santai, Marquez tetap memiliki tantangan nyata di Jepang. Kondisi trek dan cuaca. Jepang, biasanya motegi, memiliki karakter sirkuit yang menuntut keseimbangan setup chassis, grip, dan stabilitas saat pengereman. Adaptasi cepat akan sangat menentukan. Ban dan strategi. Dalam sesi latihan, pebalap bisa mengeksplor banyak kombinasi ban. Menentukan pilihan yang tepat untuk balapan nanti adalah kunci. Tekanan gelar, dengan posisinya di klasemen, ada tekanan tersendiri untuk mengamankan poin demi gelar. Namun jika tetap dengan sikap tenang, dia bisa mengelola tekanan lebih baik. Serangan rival, Bezzecchi, Bagnaia, atau pebalap lain yang agresif bisa saja memberi kejutan, terutama jika Marquez terlalu santai mempersiapkan tampilannya. Tetapi di balik semua itu, sikap santai yang ia tunjukkan sejauh ini adalah salah satu senjatanya. Ketenangan di awal, bukan terlalu menonjol tapi berada di posisi kompetitif, bisa menjadikannya ancaman yang sulit diatasi saat balapan utama dimulai. Marc Marquez di MotoGP Jepang 2025 menunjukkan satu wajah yang berbeda, tidak selalu tercepat di latihan, tetapi tetap berada dalam radar pesaing utama. Ia tampil santai, tenang menavigasi tekanan, dan tetap menjaga konsistensi sebagai bagian dari strategi besarnya di musim ini. Hasil latihan bebas menempatkannya di posisi ketiga di belakang Bezzecchi, cukup untuk menunjukkan bahwa ia masih punya kecepatan, tapi juga cukup cerdas untuk tidak overdrive di sesi awal. Dengan modal mental yang matang dan pendekatan lebih dewasa, Marquez tampil sebagai sosok pebalap lengkap, bukan hanya agresif saat memacu motor,
tetapi juga bijak di setiap langkah menuju kemenangan. Ducati dominan di FP1 MotoGP Jepang 2025. Bagnaia tercepat, bos tim makin percaya diri. Pecco Bagnaia kembali buktikan dominasinya di MotoGP Jepang 2025. Lewat sesi FP1 di sirkuit Motegi, pembalap Ducati Lenovo ini sukses mencatat waktu tercepat, mengungguli Jorge Martin dan Marc Marquez. Apa rahasia kecepatan Ducati di trek teknikal ini? Sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Jepang 2025 yang digelar di sirkuit Twin Ring Motegi pada Jumat 26 September menyajikan persaingan sengit antar pembalap papan atas. Pecco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team tampil gemilang dengan mencatatkan waktu tercepat, disusul Jorge Martin dari Aprilia Racing dan Marc Marquez yang juga membela Ducati Lenovo di posisi ketiga. Hasil ini menjadi awal yang menjanjikan bagi Ducati dan menunjukkan bahwa mereka siap bersaing ketat di sisa akhir pekan balapan. Penampilan solid dua pembalap andalan tim pabrikan asal Italia ini juga membuat manajemen Ducati semakin percaya diri menatap balapan utama. Pecco Bagnaia menunjukkan kelasnya sebagai juara dunia bertahan dengan langsung tancap gas di sesi pembuka. Ia menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus catatan waktu di bawah 1 menit 45 detik, tepatnya 1 menit 44,857 detik. Keunggulan Bagnaia di lintasan Motegi yang dikenal menuntut pengereman keras dan akselerasi cepat membuktikan bahwa motor Ducati Desmosedici GP25 berada dalam performa terbaik. Tidak hanya unggul di trek lurus, Ducati juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal kelincahan di tikungan sempit dan perubahan arah cepat. Bagi Bagnaia, hasil ini menjadi bekal penting untuk menjaga momentum dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Ia terlihat percaya diri sepanjang sesi FP1, dan komunikasi yang solid dengan tim teknis juga mendukung hasil positif ini. Sementara itu, Marc Marquez yang menjalani musim pertamanya bersama Ducati Lenovo tampil tak kalah impresif. Ia berhasil mengamankan posisi ketiga dengan catatan waktu hanya terpaut 0,102 detik dari Bagnaia. Marquez perlahan mulai beradaptasi dengan karakteristik motor Ducati yang sangat berbeda dengan motor lamanya di Honda. Di Motegi, ia membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di grid, meskipun sedang dalam proses transisi. Kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati memberi dinamika menarik. Persaingan internal antar dua juara dunia ini tidak hanya mendorong performa masing-masing pembalap, tapi juga memaksa tim untuk terus melakukan pengembangan motor agar tetap kompetitif di setiap seri. Di antara dominasi dua pembalap Ducati, Jorge Martin dari Aprilia Racing berhasil menyelip di posisi kedua dengan selisih waktu sangat tipis, hanya 0,093 detik dari Bagnaia. Meskipun Aprilia tidak sekomplit Ducati secara teknis, kecepatan individu Martin menjadi senjata utama tim asal Noale tersebut. Dengan karakter trek seperti Motegi yang menuntut keseimbangan antara kecepatan dan kelincahan, Martin tampaknya mampu memaksimalkan potensi motor Aprilia RSGP. Ia akan menjadi ancaman nyata dalam sesi kualifikasi dan balapan utama jika performanya terus stabil. Nasib berbeda dialami Marco Bezzecchi, rekan Martin di Aprilia Racing. Ia mengalami dua kecelakaan dalam satu sesi. Insiden pertama terjadi di tikungan 10, dan tak lama kemudian, ia kembali terjatuh di tikungan 5. Dua kecelakaan ini membuat Bezzecchi tak bisa menyelesaikan sesi FP1 dengan baik. Motornya mengalami kerusakan, dan ia kehilangan banyak waktu penting untuk pengumpulan data. Bezzecchi terlihat kecewa saat kembali ke paddock. Sementara tim teknis Aprilia harus bekerja keras memperbaiki motornya agar bisa kembali kompetitif di sesi berikutnya. Kondisi ini jelas menjadi pukulan bagi Bezzecchi, yang sebelumnya berharap bisa ikut bersaing di barisan depan. Hasil FP1 ini tak hanya memberi kepercayaan diri bagi para pembalap, tetapi juga membuat bos tim Ducati semakin bangga. Dominasi dua rider mereka di tiga besar menjadi bukti bahwa pengembangan motor selama musim 2025 berjalan sesuai rencana. Seorang perwakilan tim Ducati mengatakan bahwa performa Bagnaia dan Marquez adalah hasil dari kerja keras seluruh tim dalam meningkatkan stabilitas, akselerasi, dan daya tahan motor. Ini baru awal, tapi sangat menjanjikan. Kami masih punya banyak pekerjaan menjelang sesi kualifikasi dan balapan,
tapi tim berada dalam arah yang tepat, ujarnya. Ducati memang dikenal sebagai tim yang fokus pada detail teknis dan inovasi. Hasil FP1 ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang mereka jalankan terbukti efektif, bahkan di sirkuit yang dikenal menyulitkan seperti Motegi. Berikut hasil 5 besar sesi latihan bebas pertama, FP1. Catatan waktu yang sangat rapat ini menunjukkan bahwa persaingan masih sangat terbuka. Ducati boleh unggul di sesi pembuka, namun Aprilia dan bahkan Honda mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Sesi FP1 hanyalah awal dari rangkaian akhir pekan balapan di Motegi. Tim-tim kini bersiap menghadapi latihan bebas kedua, FP2, dan kualifikasi, yang akan menentukan posisi start untuk balapan utama. Bagi Ducati, target mereka jelas, mempertahankan momentum dan membawa pulang kemenangan. Sementara Aprilia harus mencari solusi atas masalah stabilitas motor dan menghindari insiden seperti yang dialami Bezzecchi. Dengan performa yang sangat berimbang di barisan terdepan, MotoGP Jepang 2025 dipastikan akan menyuguhkan pertarungan seru hingga garis finish. Ducati mungkin unggul hari ini, tetapi persaingan masih jauh dari selesai.